Pernahkah kita bertanya-tanya bagaimana transformasi digital menggeser model rantai nilai global pasca pandemi? Global Value Chain atau rantai nilai global merupakan serangkaian proses menghasilkan suatu barang jadi, mulai dari proses desain, produksi, pemasaran, distribusi, hingga dukungan kepada konsumen akhir yang melibatkan beberapa negara berdasarkan keunggulan komparatif mereka. GVC telah berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, terutama pada negara-negara dengan pendapatan menengah dan ke atas. Partisipasi pada GVC dapat membuka akses informasi yang lebih baik ke perusahaan lokal, membuka pintu pasar yang baru, serta menciptakan peluang untuk pembelajaran teknologi dan keterampilan. Selain itu, produktivitas suatu negara dan kualitas produk meningkat akibat efisiensi yang didorong melalui offshoring dan pembagian kerja berdasarkan keunggulan komparatif suatu negara. Menurut Xiaolan Fu, pandemi COVID-19 telah mengganggu aktivitas GVC melalui 3 mekanisme, yakni transportasi dan logistik rantai nilai, sisi penawaran dalam produksi, serta penurunan permintaan pasar. Dalam GVC, gesitnya perpindahan barang dan jasa merupakan persyaratan aktivitas produksi yang efisien. COVID-19 membatasi mobilitas individu untuk mencegah penyebaran virus antar batas sehingga distribusi barang pun terhambat, tergantung pada kebijakan yang diterapkan setiap negara yang berbeda-beda. Aktivitas ini tersentuh turut menghalangi pabrik dan membatasi pekerja untuk berinteraksi dan berproduksi. Selain itu, permintaan pasar pun ikut menurun yang kemudian berimbas pada turunnya harga-harga komoditas hingga mencapai 20%. Xiaolan Fu menggarisbawahi bahwa dampak COVID-19 berbeda-beda, tergantung pada kebijakan negara, sektor industri yang terdampak, tingkat fragmentasi GVC, dan tingkat digitalisasi pada sektor tersebut. Negara dengan kebijakan yang lebih longgar setidaknya memudahkan aktivitas produksi di negaranya dalam keberlangsungan GVC. Fragmentasi GVC yang kompleks dan panjang turut menyulitkan GVC sebagaimana GVC melibatkan aktor-aktor negara maupun perusahaan yang lebih banyak. Selain itu, sektor yang memerlukan kontak fisik pekerja, seperti sektor pariwisata, mungkin harus menurunkan produktivitas mereka. Terakhir, produk dan jasa yang dapat digitalisasi memiliki peluang bertahan lebih besar. Hal ini dikarenakan produk dan jasa tersebut dapat meminimalisir kontak antar individu sehingga manusia dapat tetap memenuhi kebutuhannya tanpa memerlukan kontak fisik. Pandemi COVID-19 telah menggeser perdagangan, dalam hal ini rantai nilai global, ke arah yang lebih terdigitalisasi dalam rangka membangun ekonomi yang lebih tangguh dan mampu beradaptasi. Selain itu, pergeseran ke arah GVC yang terdigitalisasi tidak serta-merta memutar 180 derajat konsep dari GVC itu sendiri. Digitalisasi hanya perlu diimplementasikan pada GVC yang telah ada sebagai bentuk adaptasi global terhadap pandemi. Pandemi telah memberi pelajaran kepada negara dan pelaku bisnis akan pentingnya mempersiapkan diri untuk kondisi yang tidak diinginkan namun tidak dapat diprediksi. Difusi transformasi digital memungkinkan aktor-aktor GVC untuk lebih terhubung dengan meningkatkan rasa saling percaya antara satu sama lain. Namun, saling terhubungnya aktor-aktor GVC memang memungkinkan kebergantungan yang lebih besar yang mengakibatkan ketidakpastian seperti bencana alam, terorisme, stabilitas politik, gerakan sosial, wabah, dan gangguan lainnya. Meski digitalisasi telah menjadi pilihan populer dalam proses adaptasi GVC terhadap pandemi, negara berkembang dengan pendapatan rendah tetap menjadi pihak yang paling tertantang. Hal ini dikarenakan terdapat kesenjangan teknologi, kemampuan, dan infrastruktur penunjang digitalisasi. Digitalisasi memerlukan biaya yang tak sedikit bagi negara berpendapatan rendah untuk mengadopsi teknologi canggih dan memantik sumber daya manusianya untuk mempelajari teknologi tersebut. Teknologi canggih tanpa sumber daya manusia yang mumpuni hanya akan melahirkan kesenjangan. Selain itu, infrastruktur yang dibangun secara merata juga diperlukan meskipun menelan biaya yang besar. Kerjasama teknologi, keuangan internasional, serta koordinasi kebijakan sangat diperlukan untuk mempersiapkan negara-negara berkembang tidak hanya untuk menghadapi goncangan pandemi, tetapi juga untuk mengembangkan kompetensi dan infrastruktur digital mereka agar tidak tertinggal lagi dalam perekonomian pasca pandemi. Pada akhirnya, pandemi COVID-19 berhasil mendisrupsi keberlangsungan rantai nilai global di beberapa sektor dan negara yang rentan.
Dorongan akan produksi dan distribusi nilai tersentuh memaksa hampir seluruh sektor untuk mengadopsi ekonomi digital sebagai pedoman untuk bertahan hidup. Meskipun digitalisasi menjadi jawaban atas kemunduran rantai nilai global, negara dengan pendapatan rendah akan mengalami kesulitan sebagaimana mereka memerlukan biaya yang tak sedikit untuk memfasilitasi digitalisasi.